Gini, saya ini kan cuma pemegang saham yang pasif. Saya nggak mengikuti semuanya dan boleh bilang saya dan keluarga juga sudah nggak di dalam situ. Saya lebih banyak kegiatan sosial di luar urusan berdagang ini. Tapi namun demikian, ya insya Allah saya pasti tahulah yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar. Buat saya nggak pernah ragu. Berapa kali saya difitnah. Pertama, dulu Bank Syariah. Saya buktikan saya benar. Kedua, ketika saya menagih kepada pemerintah, pemerintah ada utang. Kemudian difitnah seolah-olah saya yang ada utang. Ya kan? Terus dibuktikan dengan waktu itu Menko Polhukam, yaitu Profesor Mahfud MD. Yang benar adalah CMNP. Ya, ini kali pun juga saya cuma sebagai pemegang saham, ya saya melihat bahwa ada pemegang saham waktu RUPS akhir Desember 2024 mempertanyakan. Kemudian buat saya, oh iya ini stakeholder minta. Terus kemudian kita mencari siapa ini dulu lawyernya. Oh lawyernya ternyata Pak Lukas. Nah, rupanya saya bilang sama teman-teman direksi, karena saya kan udah nggak boleh ikut. Coba aja koordinasi, komunikasi dengan Pak Lukas. Nah, silakan setelah itu saya juga udah nggak mengikuti. Tetapi seolah-olah sekarang ini dibenturkan seolah-olah saya ribut pribadi antara si A dengan si B. Enggak, saya nggak ikut-ikut. Soal mau ada buzzer-buzzernya, mau di-framing segala macam, saya nikmati dengan sukacita. Malah saya nonton sambil makan kuaci, saya nggak pusing. Jadi saya nggak ikut campur, ini urusan lawyer kok. Jadi buat saya cuma sebagai pemegang saham, urusan itu semua dengan Pak Lukas. Itu sampai sekarang, apa sih yang bisa CMNP sampaikan soal sikap Haritanu dalam menyelesaikan masalah ini? Itu saya karena udah tidak di kepengurusan, tentunya saya nggak punya pandangan apa-apa. Tapi yang pasti kami sebagai pemegang saham tentunya mempunyai tanggung jawab kepada stakeholder untuk meningkatkan value perusahaan kita, value harga saham kita, sehingga kita harus tetap jujur dan amanah. Sebagaimana yang kita lakukan terhadap pemerintah yang tadi Pak Lukas katakan Yama Bank, ya itu pun kita tagih dan memang tagihan itu belum dibayar, tetapi ada keputusan denda 2%. Sampai sekarang pun berjalan, jadi makin lambat dibayar, ya kami mendapatkan dendanya 2% itu. Nah untuk itu, kalau saya lebih melihat apapun yang menyangkut value kepada pemegang saham publik kita, pasti kita akan prioritaskan. Teman-teman direksi juga mengerti. Karena visi saya, tujuan saya adalah menjaga keberlangsungan perusahaan ini dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya yang halal kepada pemegang saham publik. Itu aja. Ya insya Allah sih, saya sekarang sedang membenahi kasus-kasus lama. Kalau kasus-kasus baru, saya 24 jam walaupun saya di luar, saya sering memberikan nasihat kepada teman-teman direksi kalau diminta. Dan saya selalu bilang harus amanah, harus jujur, harus efisien. Jadi kedepannya tentunya akan lebih baik. Syukur-syukur nanti kalau Pak Lukas bisa membuktikan lagi ini sehingga kita tidak dibilang fitnah, karena saya kan udah selalu dibilang Bank Syariah, waktu urusan dengan Bank Syariah dibilang fitnah, ternyata saya benar. Terus dengan urusan Bank Yama dibilang fitnah, ya kan ternyata Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam bilang benar. Insya Allah ini juga hasilnya juga pasti benar menurut saya. Ingat nih ya, kalau orang nggak salah, kagak ada ajudan, kagak ada pengawal, ya kan? Yang kawal saya siapa? Ya Allah yang nentuin nasib saya, bukan orang lain. Bismillah aja. Kun fayakun, pasti kita amanah. Semoga hati kita bisa setenang Pak Yusuf Hamka. Ada kedamaian. Damai itu akan dapat kalau kita selalu benar dan amanah. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa dapat itu. Ya.